kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Bu Indah. Ya, selamat pagi Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama saya ucapkan kepada Bu Indah terima kasih atas waktunya dalam memberi atau berkolaborasi dengan saya tentang coaching. Di sini sebelumnya kemarin pada bulan 3 kalau tidak salah kita sudah mengadakan pra-observasi dan observasinya ya Bu Indah ya. Gimana perasaan Bu Indah setelah melaksanakan supervisi kemarin? Kalau setelah melaksanakan lega, sudah lega Pak Usman, karena kan sudah selesai. Sudah selesai. Padahal sebelumnya masih dredeg ya Bu Indah. Ya, kalau pas observasi dredeg iya. Iya, soalnya beda antara kita mengajar sendirian dengan siswa intinya tanpa kita disupervisi atau ya itu beda sekali. Biasanya kalau sendirian itu cuma ngajarnya kita kan Ya, pasti bagus, soalnya tidak disengaja gitu intinya. Kalau kadang di kita ngajarnya ada yang mensupervisi pasti ada itu yang memperhatikan. ya pasti sudah hilang, grogi itu pasti ada. Saya juga demikian Bu Indah, pernah mengalami juga ya. Terus apa pembelajaran tadi sesuai dengan RPP yang sudah Bu Indah buat kemarin? Sudah. Apa sudah sesuai? Sudah sesuai Pak Usman. Ya, kemarin RPP-nya itu tentang berdiferensiasi ya Bu, ya sama KSE ya. Iya. Jadi menurut Bu Indah sudah berarti RPP-nya sudah sesuai dengan yang dikerjakan. Maksudnya dalam pembelajarannya, dalam langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu pendahuluannya ya Bu ya. Kemarin saya lihat sudah cukup bagus Bu Indah. Soalnya KSE-nya itu nampak ada mindfulness-nya. Ya. Terus pada proses pembelajaran yang kemarin itu kira-kira apa yang menghambat Bu Indah? Yang menghambat kemarin cuma di pembelajaran kelompok. Anak-anak itu masih ada yang belum fokus di kelompoknya, itu ada yang tidak bisa bekerja sama dengan kelompoknya, masih bicara sendiri kayak gitu. Rame intinya ya Bu ya. Masih ada 1-2 mungkin anak yang kurang fokus. Meskipun kan pertama Bu Indah sudah mengadakan mindfulness tadi ya. Iya. Sudah memfokuskan siswa, sudah menanyakan situasi siswa, apa bahagia, apa tidak gitu ya Bu. Iya. Nah, mungkin pasti ada Bu Indah dalam kita melakukan semacam hal-hal yang mungkin buat anak baru itu mungkin pertama diikuti kayak mindfulness. Sebelumnya di KSE ini sebelum RPP yang KTSP itu kan masih itu Bu, masih Ya, sebatas ya, ya gitu.
cuma ke akademiknya saja. Ternyata melalui KSE ini menurut Bu Indah itu gimana ke anak-anak? Berhasil apa tidak? Lumayan berhasil. Cuman di antara 8 anak itu masih satu ketika pembelajaran kelompoknya itu. Oh yang masih iya. kurang terfokus ya. Oh berarti masih ada yang bicara sendiri ya. Iya. Pada waktu kemarin diobservasi Bu Indah kan pada awal di kegiatan inti itu anak-anak sudah membentuk kelompok ya Bu Indah. Iya. Itu apa berdasarkan apa namanya berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa apa sudah ditentukan sebelumnya? Sudah dengan cara berhitung ganjil genap itu. Oh iya. Terima kasih Bu Indah tadi tentang hal yang menghambat pembelajaran. Bu Indah sudah dijelaskan tadi ya Bu ya, masih rame atau masih kurang fokus sudah ada, sudah ditemukan di situ. Sekarang izinkan saya Bu untuk mengobservasi Bu Indah atau hasil yang saya pernah lakukan pada bulan 3 ya Bu ya. Iya. Tentang mengobservasi atau mensupervisi Bu Indah waktu mengajar. Bukan maksud untuk apa namanya Bu Indah menggurui, bukan. Ini hanya kita supaya tahu. Kalau mengajar sendiri kan intinya kita tidak tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Kalau ada orang yang apa namanya yang mengobservasi, mungkin kita akan lebih termotivasi untuk memperbaiki terhadap kekurangan itu ya Bu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan ya Bu ya. Iya Pak. Dalam penggunaan komunikasi positif di sini. Kalau yang lainnya sudah keren sekali Bu Indah. Dari awal, dari apa namanya sudah KSE-nya sudah ada di dalamnya. Keren menurut saya. Yang menjadi catatan di sini yaitu tentang komunikasi. Di sini jika saya mengasih nilai antara 1 sampai 4, Bu Indah di sini masih ada posisi di 3 Bu, yaitu guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan muridnya. Jadi saya melihat kemarin itu Bu Indah dalam mengajar, mohon maaf ya Bu ya, tidak semuanya, tapi sebagian besar Bu Indah interaksinya antara guru dan murid saja. Sedangkan yang diinginkan pada waktu pembelajaran yang berpihak pada murid itu antara guru dan murid, murid dan murid. Iya. Nah, jadi di sini masih antara murid dan murid masih kurang. Yang untuk komunikasi juga ini tentang apa namanya? Di sini Bu Indah guru berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Namun hanya berhasil melakukannya pada sedikit murid. Di sini Bu Indah saya lihat itu masih sedikit murid yang di apa namanya dalam bentuk kelompok itu masih terfokus pada murid-murid yang masih rame gitu kan, cuma 1-2 ya Bu ya yang rame kemarin. Jadi yang kelompok lain yang sekiranya ada yang pemalu kadang kan tidak rame ya, terlewati. Sedangkan yang pemalu itu juga perlu motivasi. Jadi di sini saya kasih nilai 3 itu untuk murid, hanya berhasil melakukan pada sedikit murid. Guru mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid ya. Sedangkan hal yang kita inginkan seharusnya itu guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya, bukan Berarti harus keseluruhan. keseluruhan. Dan guru mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh muridnya. Kan kemarin ada yang maju ke depan itu tentang menyampaikan hasil diskusinya ya. Sudah ada pertanyaan itu, tapi menurut saya itu Bu Indah masih kurang mendengarkan aktif di dalamnya, masih terfokus itu jangan rame. Iya, karena ada satu anak kemarin yang sulit dikondisikan. Mungkin karena observasi itu Bu, jadi intinya ini harus diam, sedangkan pembelajaran yang efektif itu tidak harus hening. Kalau zaman dulu kan harus hening baru kita berhasil. Kalau sekarang mungkin tidak harus
rame itu, asalkan ramenya yang positif, mungkin juga membantu anak juga dalam menyerap pembelajaran, Bu. Nah, untuk berikutnya ya Bu ya, tentang pemberian motivasi di sini. Saya ngasih nilai 3 juga pada Bu Indah, yaitu guru mendorong kemauan murid untuk belajar dengan cara mengingatkan tentang pentingnya pembelajaran terhadap diri mereka dan menyemangati mereka pada pembelajaran, beberapa aktivitas pembelajaran. Contohnya, Ibu Indah ini ingin kalian mempelajari topik ini dengan sungguh-sungguh karena ini akan berguna ketika kalian besar nanti. Di sini Bu Indah dalam menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama itu sudah disampaikan hasilnya, tapi menurut saya itu masih masih agak Bu, pembelajaran saja yang tujuannya ingin dicapai, sedangkan murid yang bagaimana masih kurang menurut saya, Bu. Penyampaiannya berarti ya, iya. Semangat, ayo semangat supaya memberi kesenangan atau pada murid gitu. Cuma yang saya lihat kemarin itu Bu Indah masih Bu ya, masih terfokus pada tujuan inti pembelajaran tadi, materinya. Saya harus tuntas ini gitu. Iya. Sedangkan yang diinginkan di sini, kalau nilai 4 ya Bu ya, guru menumbuhkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan kesenangan, semangat, minat murid selama sesi pembelajaran. Jadi contohnya ice breaking. Jadi pembelajaran itu harus hidup, bukan hanya sekedar kalau zaman dulu menyampaikan materi selesai ya Bu ya. Jadi mengerjakan Iya. Iya. Terus apa kira-kira untuk penyemangat untuk memperbaiki itu Bu Indah nantinya? Ya mungkin nanti ada perbaikan di media, karena medianya kemarin kan kurang menarik ke siswa, Pak. Oh iya, berarti menarik siswa ya, supaya lebih menarik. Ice breaking apa juga perlu? Ice breakingnya nanti di sela-sela kegiatan seperti kerja kelompok kemarin kan ada salah satu siswa itu yang nggak fokus, malah main krayon itu kan Pak Osman ya. Iya. Saya memang di kelas saya yang Nanda Rifki ini memang sulit untuk dikondisikan. Nah itu bagaimana ketika saya mengadakan kerja kelompok, dia itu kayak kurang berinteraksi, juga kerjasamanya itu kurang Pak. Oh. Bagaimana ya Gampang mungkin latar belakang bisa masuk dia juga. cenderung untuk bekerja sendiri, padahal sudah saya arahkan karena kerja kelompok seperti ini Mas Rifki, nanti misalkan Mas Rifki tugasnya ini, nanti dibicarakan ini sama temannya, dia tuh cenderung kerja sendiri kayak gitu itu. Mandirinya kuat tapi kolaborasinya masih kurang ya Bu ya. Sedangkan anak itu sejak dini mungkin kita perlu menekankan tentang kolaborasi, penting sekali Bu ya. Nah sekarang ini tindak lanjut terhadap rencana kedepannya untuk mengatasi dari kendala tadi atau nilai-nilai yang mungkin kurang supaya dari 3 mendapatkan 4 itu apa? Nanti yang pertama perbaikan media, juga yang kedua pengkondisian kelompok. Pengkondisian kelompok ya Bu ya. Interaksi itu. Media, perbaikan media yang lebih menarik. Mungkin medianya yang tadi itu gambar mungkin video ya Bu ya, atau multimedia. Bermain peran juga ada ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Indah. Terus komitmennya Bu Indah ke depannya apa yang akan dilakukan selain perbaiki media? Itu pengkondisian kelompok sama misalkan pemberian tugas secara kelompok itu nanti peran itu Pak Osman. Oh, bermain peran. Ditegaskan lagi perannya seperti apa biar kelompoknya itu biar hidup, biar tidak satu orang saja yang mengerjakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang ingin dikembangkan Bu Indah, yaitu untuk medianya dan untuk memfokuskan siswa ke depannya akan tercapai dan mungkin lebih baik atau lebih bagus lagi, atau ditambah untuk pengembangan diri Bu Indah sendiri dalam mengikuti CGP angkatan 10 atau 11. Insya Allah Pak, nanti kan juga dalam
tindak lanjutnya ini saya minta bantuan Pak Osnan, kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan Ya. untuk perbaikan seperti ini Pak Osnan. Siap Bu Indah, kita akan mengadakan komunitas nantinya. Insya Allah kita mendirikan komunitas praktisi dalam memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita dulu, baru ke Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberi amanat ini untuk mencerdaskan bangsa itu tidak patah semangat, tetap berjuang. Ya Bu Indah, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Indah sehat, kita Amin. juga sehat, kita selalu mencerdaskan kehidupan bangsa Bu Indah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.